Halo semuanya, saya Ayla Aurelivia Filiana dari kelas 10 IPA 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang pasar faktor produksi. Faktor produksi merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh produsen sebagai input untuk memproduksi barang siap pakai. Pasar faktor konsumsi merupakan tempat bertemunya permintaan dan penawaran terhadap faktor produksi. Sedangkan pasar barang konsumsi merupakan tempat bertemunya permintaan dan penawaran terhadap barang konsumsi. Permintaan terhadap faktor produksi dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama menentukan pilihan barang yang akan diproduksi atas keinginan konsumen. Yang kedua menentukan beberapa jumlah barang yang akan diproduksi atau laba maksimum. Yang ketiga melakukan kombinasi faktor produksi agar menghasilkan biaya minimum. Penawaran faktor produksi. Jumlah faktor produksi yang ada di pasar pada waktu tertentu sangat beragam. Tanah di kota sangat mahal, sedangkan tanah di desa relatif murah. Faktor produksi dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama yaitu faktor produksi alam atau SDA, yaitu semua kekayaan yang terdapat di alam yang dapat dimanfaatkan untuk proses produksi. Sebagai contohnya tanah, air, sinar matahari, udara, barang tambang. Faktor produksi alam yang utama adalah tanah, dikarenakan jumlahnya yang tersedia tetap, tidak ada biaya untuk memproduksi, dan secara geografis, tanah tidak bisa berpindah ke lokasi lain. B. Faktor produksi tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan sekumpulan orang yang mempunyai keinginan dan kemampuan untuk mengerjakan sesuatu. Dalam TK, fisik, pikiran, dan kemampuan. Karena itu faktor produksi tenaga kerja digolongkan berdasarkan kualitas atau kemampuan dan keahlian. Dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama tenaga kerja terdidik, yang kedua tenaga kerja terlatih atau terampil, dan yang ketiga tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Menurut sifat kerja, tenaga kerja dibagi menjadi 2, yaitu tenaga kerja rohani dan tenaga kerja jasmani. Teori pemberian upah. Upah merupakan pemberian sejumlah uang kepada tenaga kerja sebagai balas jasa atas penggunaan tenaga, keahlian, dan keterampilan mereka dalam proses produksi. Latar belakang keahlian, keterampilan, atau pendidikan yang berbeda menghasilkan upah yang berbeda pula. Yang pertama adalah teori upah alam oleh David Ricardo yang dibagi menjadi 2. Yang pertama upah alami, upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dan keluarganya sehari-hari. Yang kedua, upah pasar, upah yang terjadi karena tarik-menarik permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar. Yang kedua, teori upah besi oleh Ferdinand Lassalle. Posisi pengusaha kuat, laba maksimal posisi buruh lemah. Pasrah pada nasib, bersedia menerima upah serendah-rendahnya demi memenuhi kebutuhan minimal hidupnya. Yang ketiga, teori upah kesusilaan oleh rohaniawan Kristen. Upah harus didasarkan pertimbangan kemanusiaan, setiap orang punya hak untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak. Jadi selain upah, perlu juga dibayarkan tunjangan keluarga, kesehatan, dan pendidikan. Yang keempat, teori diskriminasi upah. Di sini ditekankan pembedaan tingkat upah yang dibayarkan kepada setiap pekerja. Teori ini membedakan tingkat upah dengan alasan, sifat pekerjaan, kualitas tenaga kerja, jenis kelamin, ras, suku, dan bangsa. Sistem pembayaran upah. Yang pertama, upah menurut waktu. Setiap tenaga kerja dibayar dalam satuan waktu, per jam, per hari, per bulan. Kebaikan dari sistem ini adalah bagi buruh menerima pendapatan secara teratur, kapan dan berapa upah yang akan diterimanya. Bagi perusahaan atau pengusaha, menghemat biaya administrasi. Kelemahannya, pekerja cenderung lengah dan santai karena kuantitas dan kualitas tidak diutamakan. Yang kedua, upah satuan. Tenaga kerja dibayar berdasarkan jumlah satuan unit produksi yang dapat diselesaikannya. Kebaikan, pekerja memiliki motivasi kerja yang tinggi. Pekerja rajin menerima upah yang lebih besar. Kelemahan, pekerja cenderung fokus pada hasil sebanyak-banyaknya, tanpa memerhatikan mutu atau kualitas. Pendapatan pekerja cenderung menjadi tidak teratur. Resiko dari pendapatan yang berfluktuasi menjadi lebih besar. Yang ketiga, upah borongan. Upah yang dibayarkan berdasarkan satu unit pekerjaan secara keseluruhan. Contoh, proyek pembangunan jembatan, proyek pembuatan jalan.
Kebaikannya, majikan mengetahui jumlah upah dengan pasti, jumlah pekerjaan dan jumlah upah keseluruhan untuk pekerjaan tersebut, memberikan dorongan kepada pekerja untuk segera menyelesaikan pekerjaan sehingga dapat mengerjakan pekerjaan lain. Keburukannya, mengetahui jumlah upah yang akan diterima di kemudian hari cenderung membuat pekerja tidak teliti dan bekerja asal-asalan. Tenaga kerja akan dirugikan bila terjadi kesalahan dalam menaksir pekerjaan dan biaya yang harus dikeluarkan. Yang keempat, upah indeks. Upah yang dibayar berdasarkan indeks biaya hidup. Jadi naik turunnya indeks biaya hidup turut menentukan besarnya upah yang akan diterima tenaga kerja. Yang kelima, upah skala. Upah yang dibayar berdasarkan skala penjualan. Artinya, terdapat hubungan yang berbanding lurus antara penjualan dengan upah yang dibayarkan. Yang keenam, upah dengan premi. Upah yang diterima pekerja tidak terbatas hanya pada upah pokok saja, tetapi ditambah dengan premi atau upah ekstra. Upah ekstra yang perhitungannya berdasarkan pada jumlah pekerjaan tambahan yang berhasil dikerjakan di luar jumlah yang ditetapkan. Yang ketujuh, upah partisipasi. Membagikan keuntungan perusahaan kepada karyawan. Jadi karyawan selain menerima upah reguler juga menerima tambahan dari keuntungan. Kebaikannya, pekerja akan menyumbangkan kemampuannya semaksimal mungkin demi kemajuan perusahaan. Keburukannya, jika perusahaan tidak mendapat laba, maka pekerja juga tidak akan menerima tambahan. Yang ke-8, upah co-partnership. Pekerja diberi kesempatan untuk membeli saham perusahaan. Jadi selain menerima upah, mereka juga mendapat dividen. Syarat-syarat pengupahan yang baik. Yang pertama, pekerja harus mengetahui dengan baik bagaimana proses penentuan upahnya. Yang kedua, upah harus dibayar tepat waktu. Yang ketiga, sistem upah harus adil dan wajar. Dan yang terakhir, jumlah upah harus mencukupi kebutuhan minimum buruh dan keluarganya. Yang C, faktor produksi modal. Modal merupakan segala sumber daya hasil produksi tahan lama yang dapat digunakan sebagai input produktif dalam proses produksi berikutnya. Untuk memproduksi barang dan jasa diperlukan barang-barang modal. Sebagai contoh, berbagai mesin, peralatan berat, gudang untuk menyimpan persediaan, gedung perkantoran, hingga kendaraan untuk mendistribusikan hasil produksi. 2. Bunga modal. Ganti rugi atau balas jasa yang diberikan kepada pemilik modal karena menanamkan uangnya dalam suatu proses produksi. Yang ketiga, tinggi rendahnya bunga modal. A. Faktor permintaan dan penawaran. Jika permintaan modal naik, maka penawaran modal tetap, maka bunga modal naik, dan jika permintaan modal tetap, penawaran modal naik. Yang kedua, B. Faktor resiko hilangnya bunga modal. Jika modal ditanamkan dalam pekerjaan yang mengandung resiko tinggi, maka bunga modal juga tinggi. C. Faktor keadaan perekonomian. Jika kondisi perekonomian negara sedang menanjak atau berkembang, maka tingkat bunga modal meningkat dan sebaliknya. D. Faktor kemakmuran. Jika kondisi masyarakat suatu negara sudah makmur, maka bunga modal rendah. Tapi bagi negara yang sedang berkembang, tingkat bunga modal tinggi. Dan yang terakhir, E. Faktor peranan pemerintah. Pemerintah dapat mempengaruhi tingkat bunga dengan jalan menyalurkan kredit murah atau untuk kepentingan masyarakat. Teori mengapa bunga modal perlu dibayar. Yang pertama, teori Agio dari von Bauer. Kebutuhan sekarang lebih bernilai dari kebutuhan di masa datang. Kebutuhan sekarang lebih mendesak dari kebutuhan yang akan datang. Nilai modal sekarang lebih besar dari nilai modal yang sama untuk masa yang akan datang. Selisih nilai modal itu disebut Agio. Alasannya yang dibagi menjadi 3. Yang pertama, alasan psikologis. Kehidupan sekarang lebih penting dari yang akan datang. Yang kedua, alasan teknis. Modal saat ini dapat segera digunakan dalam proses produksi dan memberikan hasil yang lebih cepat daripada waktu yang datang. Dan yang ketiga, alasan ekonomis. Kebutuhan sekarang lebih sulit dipenuhi dibandingkan masa dengan kebutuhan di masa datang. Yang kedua, teori abstinence oleh Nassau William Sr. Orang yang memiliki modal memiliki kesempatan atau kenikmatan, dan itu harus dikorbankannya oleh pemilik modal karena meminjamkan modalnya. Sebagai balas jasa diberikannya bunga. Yang ketiga, teori produktivitas oleh Jean-Baptiste Say.
Modal yang digunakan untuk tujuan produksi dapat meningkatkan produktivitas. Peningkatan produktivitas akan memberikan keuntungan bagi peminjam. Jadi wajar kalau sebagian keuntungan diberikan kepada pemilik modal. Yang keempat dan yang terakhir, teori liquidity preference oleh John Maynard Keynes. Uang yang kita miliki sekarang merupakan uang liquid atau tunai dan memberikan keuntungan atau kesenangan sendiri. Karena setiap saat kita bisa bertransaksi apapun. Karena itu pemilik modal yang telah mengorbankan kesenangannya berupa likuiditas dan kebebasan bertransaksi karena meminjamkan dananya sama dengan ganti rugi sama dengan bunga. Alasan orang memiliki uang tunai dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, motif transaksi. Orang bebas melakukan transaksi memenuhi kebutuhannya. Yang kedua, motif berjaga-jaga untuk menghadapi kondisi yang tidak terduga. Dan yang terakhir, motif spekulasi. Ada orang yang berspekulasi agar mendapat untung dari perubahan harga di pasar. D. Faktor produksi kewirausahaan. Yang pertama, pengusaha atau wirausahawan, seseorang yang memiliki jiwa kewirausahaan, entrepreneurship, yang mampu mengelola dan mengambil keputusan atas berbagai faktor produksi, agar usaha tersebut bisa berjalan secara efisien dan efektif guna mencapai tujuan badan usaha yang telah ditetapkan. Yang kedua, kemampuan dan sifat dasar seorang wirausahawan dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, mempunyai pengetahuan yang luas tentang dunia bisnis. Yang kedua, mempunyai pengalaman dan kemampuan praktis dalam memimpin organisasi. Yang ketiga, inovatif dalam melihat perkembangan serta mampu menghasilkan ide-ide baru. Yang keempat, berpikir rasional. Dan yang terakhir, mampu bekerja keras, punya inisiatif, terbuka, dan menghargai orang lain. Yang ketiga, teori laba pengusaha. Teori laba pengusaha yang pertama yaitu teori GBC. Karena pengusaha yang mampu memimpin dan mengawasi jalannya perusahaan, maka ia diberi balas jasa berupa laba pengusaha. Yang kedua, teori Sumter, teori inovatif. Karena pengusaha adalah orang yang kreatif dan inovatif, maka sebaiknya ia diberi sebagian keuntungan. Yang ketiga, teori Karl Marx, teori surplus value. Laba pengusaha muncul karena adanya perbedaan antara upah sebenarnya dan upah yang dibayarkan kepada buruh. Upah yang dibayarkan lebih rendah dari upah seharusnya, selisihnya disebut dengan nilai lebih hasil kerja buruh. Dan yang D, teori Hawley, risk bearing theory. Pengusahalah yang menanggung segala resiko yang berkaitan dengan perusahaan, bahkan ketika perusahaan gagal. Karena itu pengusaha berhak mendapat bagian dari bala.